Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwassil qira'atana. Tafaddal bil qari. Tafaddal bil qira'ah. Fakila ya Aba Abdillah ya Aba Abdillah Allahumma al-istiwa istawa qala al-istiwa huwa al-wujud wal kayfa ghairu ma'qul wa man bihi wajib wasal min hadu summa amara bil Langsung syarah. wala shani wa min ta'ala jawabul Imam Malik bin Anas bin Malik wa laysa abuhu Anas bin Malik as-Sahabi bal ghayruhu wa kana jaddu Malik min kibar tabi'in wa abuhu jaddu min as-sahaba waladun Boleh udah persiapan belum? Udah persiapan belum? Siapa yang udah persiapan? Yang cepat udah persiapan? Wulida Malikun sanata tis'ah au thalatha wa tis'in bil Madinah wa mata fiha sanata mi'ah wa tis'ah wa sab'in al-hijri wa huwa fi asri tabi'in. Di sini, di dalam bab ini kita akan membahas jawaban Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nama beliau Malik ibn Anas bin Malik. Bapak beliau bukan Anas bin Malik dari kalangan sahabi, ya, akan tetapi selainnya, ya, bukan, ya, Malik ini bukannya anaknya Anas bin Malik sahabi, paham ya? Karena Imam Malik ini beliau merupakan asr tabi'in, bahkan udah paling tobaqoh akhir dari kalangan tabi'in. Jadi tidak mungkin bapaknya adalah sahabat, karena kalau bapaknya sahabat ya berarti apa? Imma sahabat junior, imma dia seorang tabi'in. Dan jaddu beliau, wakana jaddu Malik, dan kakeknya Imam Malik ini, beliau adalah kibar tabi'in. Kakeknya Imam Malik adalah kibar tabi'in. Malik bin Anas bin Malik. Wa abu jaddi minas sahabah, dan bapak dari kakeknya adalah baru sahabat Nabi SAW. Beliau lahir tahun 93 di Madinah, wafat tahun 179, dan beliau fi asri tabi'in. Beliau adalah kurang lebih di masa tabi'in sebagaimana yang anak katakan tadi. Berarti kurang lebih umur beliau berapa? 86. Baik, lanjut. Fadhal. Qiraatnya harus belakangnya dibaca juga ya, kalau mau baca. Di situ langsung kayak gitu ya? Beda kita. Taipan aja yang baca berarti ya, karena cetakannya beda. Su'ila Malik, faqilala, dikatakan kepada Imam Malik, na'am, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Wallahu alam, kunyah beliau, ya, setahu anda siapa? Abu Abdillah, wallahu alam. Ala kullin di sini adalah soal yang dimuwajjahkan kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, beristiwa di atas arsy. Ditanya langsung, kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla? Maka Al-Imam Malik rahimahullah menjawab dengan jawaban yang sangat indah, jawaban yang sangat bagus, jawaban yang bisa menjadi kaedah kita di dalam memahami asma wa sifat, dan juga jawaban yang menunjukkan bahwasanya
salaf itu bukan tafwid dalam makna, tapi salaf beliau atau mereka rahimahumullah tafwid di dalam kaifiyat, bukan makna. Baik. Apa kata beliau? Al-istiwa ghairu majhulin. Istiwa itu ghairu majhul. Wal kaif ghairu ma'qulin. Wal imanu bihi wajib, dan kaifiyatnya tidak masuk ke akal kita. Adapun iman dengan istiwanya Allah adalah perkara wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah. Maksudnya apa? Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa ghairu majhul ay ma'lumul ma'na, maknanya diketahui. Ya. Maknanya diketahui. Tidak majhul. Tidak sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang, istiwanya Allah Azza wa Jalla kita tetapkan, tapi maknanya enggak tahu. Lah. Istiwa ya istiwa, maknanya ma'lum, ghairu majhul. Naam, apa? Wa huwal ulu wal irtifa'. Dikatakan di sini wa istiqrar. Ya, al-ulu wal istiqrar. Naam. Dan inilah ikhwan fillah azakumullah jami'an, perkataan ini bantahan bagi ahli tafwid. Ya, kepada siapa? Ahli tafwid, al-mufawwidah. Yang mereka bagaimana mazhabnya, kawan? Menyerahkan seluruh makna hanya kepada Allah. Kita tidak tahu maknanya. Kita tetapkan, na'am, Allah itu istiwa. Tapi makna istiwa, wallahu a'lam, tidak tahu. Namanya tafwid. Ya, tafwid itu dari kata ya tafwid, fawwada, yufawidu tafwidan, menyerahkan. Wa ufawidu amri ilallah. Jadi menyerahkan makna-makna sifat kepada Allah. Allah adalah sami', zat yang maha mendengar. Tapi makna mendengar, wallahu a'lam. Kemudian Allah itu turun, na'am, yanzil Rabbuna. Tapi makna turun, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Allah hadza ghalat ikhwan. Ya. Ini kekeliruan yang sangat nyata. Kita tidak boleh kayak gitu. Kita wajib menetapkan makna-makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Setiap lafaz pasti ada maknanya. Tidak mungkin tidak ada. Ini mereka menolak lafaz. Menolak apa? Menolak makna, afwan. Mereka menolak makna, dan kita tidak boleh kayak gitu. Ahlus sunnah wal jamaah tafwidnya bukan masalah makna, tapi di dalam masalah apa? Kaifiyat. Bagaimananya kita tafwid serahkan kepada Allah, karena memang kita tidak kabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kaifiyatnya. Kita anda dikabarkan oleh Allah tentang kaifiyatnya, kita juga tidak diwajibkan, tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kaifiyatnya. Yang cuma dibebankan, yang cuma dikabarkan tentang makna sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah punya tangan, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah istiwa, Allah tinggi. Itu yang kita tahu. Nah, jadi kita katakan gitu. Ini mazhab salaf ya. Ghairu majhul. Tidak majhul. Wal kaif ghairu ma'qul. Adapun kaif ghairu ma'qul. Maksudnya apa? Ay kaifiyatul istiwa ghairu mudrakatin bil aqal. Bagaimananya istiwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dipahami dan didapatkan oleh akal kita. Paham? Jadi istiwanya Allah kita tidak tahu, akal kita tidak dapat, tidak sanggup untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah. Nah, karena apa? Tentang kaifiyat ini, ikhwan, kalau kita ingin tahu kaifiyat sesuatu, kan kemarin awal-awal udah kita bahas ya, harus ada salah satu dari 3 perkara untuk kita mengetahui kaifiyat apa? Sesuatu. Pertama apa? Imma bi
Hah? Itu yang ketiga. Pertama, bin nazar ilaih. Kita lihat kepada objeknya, baru kita tahu kaifiatnya. Apa namanya? Ustaz, antum mau beli ini enggak? Apa namanya? Beli ayam bakar Banjarmasin. Bagaimana ayam bakar Banjarmasin? Kaifiat anak-anak mempercayai ada ayam bakar Banjarmasin, tamam? Ya. Maknanya apa ayam bakar? Ya ayam bakar. Ya. Ayam dibakar. Enggak kita bilang kita serahkan aja maknanya. Enggak. Tetapkan maknanya ayam bakar. Adapun kaifiatnya anak enggak tahu. Misalkan anak belum pernah lihat sama sekali ayam bakar. Anak enggak tahu. Paham? Kaifiatnya, maka imma ana lihat kepada objeknya, kepada itu ayam bakar Banjarmasin, ya. Itu cara pertama. Kedua, imma binazar ila nadhirihi. Kita lihat kepada yang serupa, yang semisal dengan ayam bakar Banjarmasin. Misalkan ana enggak ada gambarnya, Ustaz. Ana tapi ada nih gambar, ini ayam bakar kurang lebih hampir sama kayak Banjarmasin. Kebayang enggak baru kaifiatnya? Kebayang. Iya, bagaimananya? Kalau enggak ada, umpamanya enggak ada juga kayak apa namanya yang semisal dengan ayam bakar Banjarmasin. Karena ini bestseller nih ayam bakarnya. Ini limited edition pokoknya. Karena dari Banjar gitu kan. Siap. Ya. Maka yang ketiga caranya dengan apa? Bil khabari shadiq anhu. Dengan kabar yang jujur tentang ayam bakar Banjarmasin itu. Paham? Baru kita bisa mengetahui kaifiat sesuatu. Ustaz, jadi gini Ustaz, ayam bakar itu kurang lebih kayak gini, sambelnya agak merah-merah, agak manis gitu. Wah, gitu. Misal gitu ya. Baru kita tahu kaifiat sesuatu. Nah, di dalam kaifiat tentang sifat Allah, kepada tiga perkara ini kira-kira bisa nggak kita peroleh? Bisa nggak? Nggak bisa sama sekali. Bisa lihat Allah nggak tuh? Nggak bisa. Lihat yang semisal dengan Allah, ada nggak? Nggak ada, na'udzubillah. Allah terus dengan kabar yang jujur, mengkabarkan tentang kaifiat sifatnya Allah, ada nggak? Nggak ada. Di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, nggak ada satupun khobar, pengkabaran yang betul-betul jujur, yang mengkabarkan tentang bagaimananya sifat Allah, bagaimana istiwanya Allah. Maka, nggak bisa kita tahu kaifiat itu. Ngerti bro? Ya, paham ya? Nah, bukan berarti kaifiat Allah itu enggak ada kaifiatnya, cuma enggak masuk akal kita. Akal kita terbatas. Untuk memahami yang maha besar, kita tuh terlalu kecil. Ya. Li'anna Allah Ta'ala a'zamu wa ajallu min an tudrikal uqulu kaifiyat sifati. Karena Allah Subhanahu wa taala itu terlalu agung, terlalu mulia, terlalu besar untuk diketahui dengan akal bagaimana kaifiat sifat-sifatnya. Paham ya? Hakadha ikhwani fillah. Ini riwayat lebih afdal ikhwani. Riwayat yang dibawakan Syekh di sini lebih afdal. Istiwa ghairu majhul. Dalam riwayat lain kan istiwa apa? Ma'lum. Wal istiwa ma'lum. Ma'lum indaman. Indallah. Indana la yu'lam. Sah wala la? Makanya ghairu majhul. Ya. Adapun kaifiat ghairu ma'qul. Dalam riwayat lain wal kaif majhul. Bagaimananya Allah, bagaimana sifat Allah istiwanya majhul, tidak diketahui. Ya, majhul indaman. Indallah atau indana. Majhul indana. Tapi majhul itu bukan majhul hakikatnya. Hakikatnya apa? Sifat Allah enggak majhul. Apa namanya? Kaifiat Allah hakikatnya enggak majhul. Diketahui, jelas. Ya. Makanya lebih afdal ghairu ma'qul. Tidak masuk akal kita. Dan ma'lum indallah. Taib. Itu lebih afdal dan lebih asbat juga riwayatnya. Berikutnya wal imanu bihi ay bil istiwa wajib. Iman kepadanya, maksudnya kepada istiwa apa? Wajib. Bukan iman kepada kaif yang ghairu ma'qul. Ya iman ke situ juga, ya. Tapi ini kembalinya kepada apa? Istiwa.
Iman kepada istiwa wajib. Karena adanya datangnya istiwa tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Sebentar. Wa su'alu anhu ay an kaif, bertanya tentangnya, tentang apa? Tentang kaifiyat. Ya. Bertanya tentang kaifiyat adalah bid'ah. Ya, perkara yang bid'ah. Na'am, barakallahu fikum. Bentar ya, bentar. Kenapa bid'ah? Li'anna su'al anhu lam yakun fi ahadin Nabi SAW wa ashabi. Karena bertanya tentangnya itu belum ada di zaman Nabi dan di zaman para sahabat. Sebagaimana yang kita jelaskan ikhwani fillah, kapan munculnya bid'ah asma wa sifat ini? Zaman tabi'in. Di zamannya tabi'in, pada saat itu zaman Mu'tazilah. Setelah banyak firqah ya dari kalangan Islam terpecah belah, mulai dari Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Sahwalala, Jahmiyah, baru Mu'tazilah. Disitulah muncul Wasil bin Atha, ya, Wasil bin Atha yang dia adalah orang yang i'tazala anil majlisil Hasan al-Basri, menyendiri dari majlisnya Al-Hasan al-Basri. Ya, kalau orang-orang pada bermajlis dengan Imam Al-Hasan al-Basri di depan nih, dia mah di pojokan masuk. I'tizal, menyendiri. Makanya namanya apa? Mu'tazilah. Pencetusnya Wasil bin Atha. Tapi dia tuh enggak putus asa walaupun sendiri. Tetap terus. Setelah berdebat dengan Al-Hasan al-Basri, merasa enggak puas dengan penjelasannya. Ini gara-gara durhaka sama guru. Akhirnya menyendiri dia. Menyendiri. Tapi kadang ada datang ikhwan, 1 orang ikut, 2 orang, 3 orang. Dan Wasil bin Atha merintis. Ya, bukan mewarisi. Bukan pewaris, tapi perintis. Ya karena sesat ya. Dalam agama ini harus mewariskan, jangan merintis sesat. Itu pemikirannya terus. Dan disitulah muncul bid'ah asma wa sifat. Jauh. Di zaman Nabi tidak ada. Zaman sahabat lah. Tamam. Nah. Zaman tabi'in barulah muncul bid'ah asma wa sifat, di antaranya tentang masalah ya ini yang kita sedang bahas, masalah istiwanya Allah, masalah tingginya Allah, masalah tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Tapi karena keseriusannya Wasil bin Atha untuk menyebarkan kesesatan, sukseslah beliau. Ya, beliau apa? Sukses. Dia sukses ikhwani fillah azakumullah jami'an untuk menyebarkan kesesatan ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Punya teman, mulai banyak masuk ke pemimpinan di zamannya. Ketika di zamannya Ma'mun ya, Ibn Harun ar-Rasyid, disitulah dicekokin pemikiran Mu'tazilah terus. Tentang Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk gitu kan. Bersama teman CS-nya ya, Ibnu Abi Duad ya. Terus Ibnu Abi Duad kemudian ya. Kemudian apa? Terus berlanjut ke masanya siapa? Al-Mu'tasim billah. Setelah Ma'mun, Mu'tasim billah. Terus ya. Ajib. Barulah ya. Ini Mu'tasim billah ini masa-masanya Imam Ahmad ya. Fitnah khalqul Quran, keras di sini. Dan akidah Mu'tazilah pada situ menjadi akidah resmi. Khilafah Abbasiyah. Lihat, dari awal merintis dikit-dikit jadi apa? Besar. Ini kesesatan ya kawan. Antum kita nih berdakwah ini pelan-pelan, kita sabar kan ya. Ntar ada masanya menjadi besar kayak Mu'tazilah ini.
Nah, terus sampai menjadi akidah negara, ikhwan, beberapa tahun itu ya lama. Kemudian di masanya inilah apa namanya, Mu'tasim billah ini agak keras, lumayan lah. Semua dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk gitu kan. Sampai masa Imam Imam Ahmad ketika tidak mau mengatakan demikian dipenjara. Kemudian selesailah Mu'tasim, ya, diestafetlah kerajaannya kepada siapa? Adiknya beliau. Siapa? Al-Wathiq billah. Ini bengisnya luar biasa di luar. Ya. Kurang lebih 4 tahun lah memimpin. Setelah memimpin itu, ada yang namanya perdebatan seru kemarin telah kita ceritakan antara Abu Abdurrahman Abdullah ya Al-Azrami di sampingnya Al-Wathiq billah tentang bid'ah khalqul Quran ini. Ya, tentang bid'ah apa? Khalqul Quran. Ya, jadi Abu Abdurrahman ini Al-Azrami berdebat dengan Ibnu Abi Duat di sampingnya Wathiq billah. Sehingga perdebatan itu apa? Menghasilkan yang namanya kebingungannya Ibnu Abi Duat dan Wathiq billah merujuk kemudian percaya terhadap akidahnya apa? Salaf ini. Akidah para ulama hadis ya. Akidah Ahlul hadis wal athar. Setelahnya langsung lanjutkan al-mutawakkil 'ala Allah, langsung ahlus sunnah. Ajib ya. Tapi yang namanya bid'ah itu ya walaupun tertenar lama-lama juga akan hancur sendiri. Ya, Allah tidak akan biarkan. Di antaranya nih bid'ah di zaman Nabi tidak ada tentang bertanya kaifiyat. Ketika Al-Quran turun Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, tidak ada sahabat demo ke Nabi, ya Rasulullah, kaifa istawa Allah? Dipenggal sama Umar itu. Umar kan kalau udah pedang baik kan ya. Masya Allah radhiyallahu anhu. Summa umira bisail fa ukhrija minal masjid. Kemudian ya, penanya ini diperintahkan seorang untuk mengeluarkan si penanya ini dari masjid. Khaufan min an yuftinan nas fi aqidatihim. Ya, kenapa? Khawatir dia membuat fitnah di kalangan manusia tentang akidahnya dia ini. Wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilmi, dan juga dalam rangka ta'zir. Apa ta'zir? Memperingatkan keras ya, diperingatkan keras, dicela dia dengan apa? Dengan dilarangnya masuk majelis ilmu. Ajib, khalifillah. Ada hasyiah dari anu sini. Qala Syekhul Islam fabayyana anna al-istiwa ma'lum. Di sini Al-Imam Malik menjelaskan istiwa itu ma'lum. Wa anna kayfiyat dzalik majhul. Kayfiyatnya majhul, maksudnya ghairu ma'qul. Wa mithlu hadza yujadu katsiran fi kalam salaf wal a'immah. Dan yang seperti ini banyak sekali di dalamnya para ulama, di dalam kalamnya ulama salaf dan di dalam kalamnya para a'immah, para imam-imam. Yanfauna ilmal ibad bi kaifiyati sifatillah. Mereka semua para salaf menafikan ilmu hamba tentang kaifiat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kaifiat sifat, bukan kaifiat ma'na, bukan tentang makna. Maknanya kita tahu. Ya, maknanya kita tetapkan. Wa annahu la yu'lam kaifullah illallah. Bahwasanya tidak diketahui bagaimana Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'lam ma huwa illa huwa. Tidak diketahui apa itu kecuali Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Paham ya? Dan kaulnya Imam Malik ini khonifillah azakumullah jami'in, sebagaimana anak katakan, bisa menjadi kaedah di dalam pembahasan asma wa sifat. Kita bukan cuma masalah istiwa doang kita dapat gunakan ini. Kita praktekkan aja yang lain. Misalkan ada yang bertanya tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan wa nuzul ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wa su'alu anhu bid'ah. Pergi. Tabok. Ya. Gitu ya, Wan. Paham? Nah. Barakallahu fikum. Lanjut. Wa min sifatillah.
Yusmi'uhu yusmi'uhu man sya'a min khalqih. Taib. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu berbicara, ya. Berbicara bi kalamin qadim, dengan kalam yang qadim. Ikhwani fillah azakumullah jami'an. Kalamun qadim berarti apa? La yatajaddad. Sedangkan sifat kalam sifat apa, ikhwan? Ayo, harusnya qadimatun au haditsatul. Tapi Imam Ibnu Qudamah mengatakan apa? Kalamun qadim. Bagaimana ikhwan ini? Hada khatir jiddan. Karena memberikan dampak apa? Ketika kita tetapkan sifat berbicara bagi Allah dengan sifat yang qadim, yang lampau, berarti apa? Sekarang Allah tidak disifati dengan sifat kalam. Kalamnya Allah la yatajaddad. Sedangkan kalamnya Allah mutajaddid, terus terbaharui. Kapanpun Allah kehendaki. Allah dari dulu disifati dengan sifat kalam, ya, qadimatun nawa. Jenisnya dari dulu Allah disifati. Tidak ada disifati dengan bisu. Tidak mungkin Allah disifati dengan sifat bisu. Karena Allah disifati dengan sifat bicara. Karena bisu adalah aib, ya, kehinaan bagi Allah. Makanya Allah disifati dengan sifat berbicara dari dulu. Dan pembicaraannya Allah terus ada, ya, terus ada. Allah berbicara sesuai bagaimana kehendak Allah, kapanpun dan bagaimanapun, apapun pembicaraannya, ya. Sebagaimana Allah bicara sama qalam, ya, ketika awal ma khalaqallahul qalam, uktub. Ketika pertama kali Allah ciptakan qalam, Allah bicara kepada qalam, uktub, tulislah, kata Allah kepada qalam. Ini baru benar ikhwan, bukan dongeng khabaib ini, ya. Bukan dongeng khabaib ini. Ini betulan riwayatnya ada. Allah bicara kepada qalam. Qalam menjawab. Qalam, pena ini menjawab. Apa kata pena? Madza aktub, apa yang saya tulis? Ya. Apa kata Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala takdir sampai hari kiamat nanti. Takdir kauniyah. Namanya ntar iradah kauniyah. Ntar kita akan jelaskan apa makna iradah kauniyah. Kita punya iradah kauniyah sama iradah syar'iyyah. Udah pernah dengar belum? Hah? Pernah nggak dengar? Baik, barakallahu fikum. Bentar dulu ya. Baik. Sebagaimana anak katakan tadi, kalam beliau ini qadim, kata beliau gitu kan. Ini dikatakan oleh Syekhuna hafizahullah taala, ucapan qadim beliau ini imma ghalatun bayyin. Ya, bisa kesalahan yang sangat jelas fatal dari beliau, atau yakunu qasduhu ar-radda 'alal karamiyah. Atau tujuan beliau itu apa? Ingin membantah orang-orang karamiyah. Pengikutnya Muhammad Ibn Karam, ya, Murji'atul Karamiyah, ini diantara salah satu orang-orang Murji'ah, ya, firqah Murji'ah ya Karamiyah. Alladzina yaqulun, yang mana orang Karamiyah ini mereka berkata keyakinannya anna kalamullah yata'allaq bi masyiatillah wa laisa azaliyan fa huwa haditsatun naw' wal ahad. Bahwasanya kalam Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak azali. Apa artinya azali? Ya, azali, bukannya la yazal wa la yazal. Laisa azaliyan. Kalamnya Allah, sifat kalam bagi Allah bukan azali. Apa azali? Dari dulu. Azali itu apa? Allah disifati sebelum kita disifati. Itu azali. Muncul lebih awal. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Awal la bidayatalah, tidak ada yang mengawalinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Azali kayak gitu. Allah disifati dengan sifat kalam sebelum kita disifati dengan sifat kalam. Antum punya sifat kalam enggak? Iya, kalau enggak bisu antum. Paham? Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau sifat Allah enggak azali, apa muqtadonya, konsekuensinya?
Berarti apa? Hadis itu nawal ahad. Jadi nawanya hadisah baru ada, ahadnya juga hadisah terjadi. Berarti dulu Allah pernah disifati enggak bicara. Wal'iyadu billah. Ya. Na'udzubillah. Ya, ini untuk membantah. Makanya kata apa? Ibnu Qudamah, Allah berbicara dengan kalam yang qadim. Dari dulu Allah bicara. Paham ya? Allah bicara dulu. Maksudnya untuk membantah karamiyah. Kalau kita tetapkan Allah tidak bicara, tidak azali, berarti Allah pernah disifati dengan sifat bisu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu di antara ta'wilnya. Atau arada bil qidam wasfun li ahli asli sifah. Fahada sahihun umuman. Ya, atau maksudnya qidam di sini, ya Allah berbicara dengan kalam yang qadim, qidam dari dulu. Maksudnya apa? Ini adalah sifat untuk asal sifat berbicara itu sendiri. Ya, aslu sifatil kalam apa? Qadim. Ya, namanya qadim, dari dulu Allah bicara asalnya. Paham ya? Asal daripada sifat kalam sifat apa? Dzatiyah. Asal dari sifat kalam sifat dzatiyah. Kemudian berikutnya fi'liyah. Berikutnya apa? Fi'liyah. Allah punya sifat dzatiyah, Allah punya sifat apa dzatiyah, ikhwan? La yazal wa lam yazal muttasifan biha. Allah selalu disifati dengan sifat tersebut, enggak bisa terpisah. Ya, enggak bisa terpisah dari Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Dari dulu sampai terus. Paham? Fi'liyah allati tata'allaq bi masyiatillah, yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat, na'am, itu sesuai kehendak Allah. Kapan Allah mau, Allah lakukan. Nah, di sifat kalam ini muncul atau mengumpul di dalamnya dzatiyah fi'liyah. Contoh dzatiyah dulu, apa dzatiyah contohnya misalkan? Roli. Hah? Haya. Hidup. Tayyib. Terus apa lagi? Iya, melihat. Terus apa lagi? Ilmu. Naam. Itu sifat dzatiyah, sifat yang la yazal wa lam yazal muttasifan bihi. Allah senantiasa disifat dengan sifat demikian. Fi'liyah apa fi'liyah contohnya? Hah? Istiwa, Allah istiwa. Naam. La yazal, apa namanya? La yazal. Istiwa Allah ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau, Allah istiwa. Allah kapan istiwa? Setelah menciptakan langit dan bumi, ya. Huwaladzi khalaqas sab'a samawati wal arda, gitu ya. Gimana? Jadi lupa. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian istiwa di atas arsy. Allah punya sifat nuzul. Nah, ini sifat fi'liyah. Kapan Allah turun, kehendak sesuai kehendak Allah. Ya. Paham? Nah, ini bukan sifat dzatiyah karena Allah tidak selalu turun. Paham ya, kawan? Nah, ya, ta'allaq bi masyiatillah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ternyata tapinya ada sifat dia dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dzatiyah juga, fi'liyah juga. Kenapa dikatakan dzatiyah? Kita tinjau dari qidamnya sifat ini. Dari lampaunya sifat ini. Allah disifati, contohnya apa? Kalam. Allah disifati sifat berbicara dari kapan? Dari dulu. Ini sifat bicaranya Allah tidak bisa terpisah dengan Allah. Paham? Tapi kapan Allah mau bicara? Sesuai kehendak Allah. Ketika orang disifati dengan sifat bicara, antum punya sifat bicara, apakah antum selalu ngomong? Enggak. Ya. Kapan antum mau ngomong? Ya, suka-suka antum. Kapan itu? Paham? Walillahil matsalul a'la. Jadi paham ya? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, sesuka Allah. Kapan mau ngomong? Namanya itu baru fi'liyah. Jadinya namanya qadimatin naw' haditsatul ahad. Nah, dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah, kalamnya Allah qadim maksudnya mungkin untuk asal sifat. Karena kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Tadmuriyah, sifatul fi'liyah kulluha atau asluhu sifatun dzatiyah. Sifat
fi'liyah bagi Allah Azza wa Jalla asluha sifatun dzatiyah. Sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu asalnya adalah sifat dzatiyah. Paham? Bagaimana bisa ya kawan? Sifat fi'liyah itu asalnya dzatiyah. Sekarang Allah kapan mau bicara? Kapan Allah mau berbuat? Sesuai kehendak? Betul nggak? Sesuai kehendak, sesuai masyiah. Sekarang sifat iradah, kehendak dan sifat masyiah itu sifat dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Makanya dikatakan oleh para ulama, fi'liyah kulluha dzatiyah. Atau aslah dzatiyah. Sifat fi'liyah kembali nanti ujung-ujungnya dzatiyah juga. Karena perbuatannya Allah Azza wa Jalla muncul atas dasar kehendak Allah, keinginan Allah. Ya, keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah sifat dzatiyah. Nah. Paham? Yusmi'uhu man syaa min khalqi. Allah mendengarkan apa? Kalamnya kepada orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Naam. Sami'ahu Musa alaihissalam. Musa mendengar kalamnya Allah min ghairi wasithah, tanpa adanya perantara. Ini bantahan buat mereka dari kalangan orang-orang Asy'ari, Maturidiyah. Ya. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, orang-orang Kullabiyah. Yang mereka mengatakan apa? Ini masih mending sedikit daripada orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah Jahmiyah langsung menafikan Allah tidak bicara. Menafikan apa? Sifat bicara bagi Allah. Allah tidak bicara. Kalau Allah bicara sama kayak kita nafikan. Tidak bisa. Nah, orang-orang al-Asy'ariyah diantaranya, mereka mengatakan Allah berbicara. Nah, kita tetapkan sifat bicara bagi Allah. Tapi apa? Sifat kalam bagi Allah ini bukan kalam seperti kita. Tapi sifat kalam bagi Allah adalah kalamun nafsi. Kalam an-nafsi. Kalam yang ada di dalam dirinya Allah. La saut wala huruf. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Terus Al-Quran bagaimana? Bagaimana Jibril mendapatkan Al-Quran? Bagaimana Jibril bisa tahu ada lafaz Al-Quran kayak gini, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi? Bagaimana? Paham? Tahu dari mana? Terus Al-Quran ini apa? Kata syairnya apa? Al-Quran adalah ibarat. Ibarat ungkapan tentang kalam Allah. Atau hikayat. Siapa yang menghikayatkan? Siapa yang mengibaratkan? Jibril. Dari mana tahunya? Dari usaha sepenuh mungkin dari Jibril. Diusahakan, oh ini ternyata ini. Adanya alif lam mim, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian mereka mengatakan ini yang mengungkapkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah bicaranya la saut wala huruf. Batil. Ini majnun, orang gila. Mana tahu orang ya, kalamullah azza wa jalla nafsi kita enggak bisa. Musa mendengar Allah azza wa jalla, bagaimana cara dengar ya kalau enggak ada suara, enggak ada huruf? Antum nih, ana bilang mana kalamun nafsi? Tahu nggak tuh apa yang Anda bicarakan? Hah? Ayo siapa yang tahu? Ayo. Ya Allah. Anda tadi ngomong, tahu nggak antum? Gitu. Jadi Musa mendengar Allah tanpa adanya wasit, perantara. Menunjukkan Allah bisa di antara pembicaraan Allah, yaitu apa? Al-Quran Al-Karim. Makanya dikatakan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Paham? Karena itu adalah pembicaraannya Allah. Sifat Allah, bukan makhluk. Sehingga ketika Allah bicara, dikatakan makhluk, bukan. Ini sifat bagi Allah. Kalamullah. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa sami'ahu Jibril alaihissalam. Jibril mendengar. Wa man adzina lahu min malaikati wa rusulinya, juga Allah azza wa jalla apa? Mengizinkan kepada malaikat dari malaikatnya atau dari rasul-rasulnya.
Naam. Wa anna subhanahu wa ta'ala yukallimul mu'minin fil akhirah wa yukallimuna, dan Allah nanti akan berbicara kepada orang yang beriman pada hari kiamat. Dan orang beriman akan bicara kepada Allah pada hari kiamat. Ajib. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus kita tetapkan. Ya. Makanya pentingnya belajar apa? Akidah. Anak katakan akidah penting, harus dipelajari. Tauhid juga penting. Nanti insyaallah kita akan pelajari juga. Ya. Akidahnya benar, masalah iman ntar ngawur, itu enggak benar juga. Ya. Nah. Paham ya? Takutnya ntar dikatakan lanjut aja. Wa ya'dzanu lahum fayazurunahu. Ya, Allah mengizinkan mereka untuk supaya mereka menziarahi Allah. Maka mereka nih para kaum mukminin berziarah kepada Allah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Dalilnya jelas. Taklima. Ada masdar. Apa perannya masdar di sini, kawan? Benar-benar bicara. Ini namanya maf'ul apa? Mutlak. Maf'ul mutlak terbagi berapa? 3. Pertama, li, ada dihi. Kedua, li ta'kid. Ketiga, li naw'ihi. Ini li apa? Li ta'kidil fi'il atau li ta'kidil amil, untuk menguatkan amil. Bahwasanya yang berbicara benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Mu'tazilah tidak setuju. Oh, ini bukan Allah yang bicara. Musa yang bicara. Ya, sebagian Mu'tazilah mereka komentar ke salah satu imam pada saat itu di masanya beliau. Jadi masanya apa? Orang-orang Mu'tazilah ini tenar gitu kan. Berkata pas itu, wahai imam, ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak bicara. Wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Yang benar dengan menfathah Allah. Untuk menunjukkan yang bicara siapa? Musa, bukan Allah. Kamu salah hafal, kamu salah baca. Wa kallamallaha Musa taklima, yang benar itu. Ya. Yang benar adalah Musa berbicara kepada Allah, bukan Allah bicara kepada Thayyib. Kalau itu yang kamu inginkan, maka bagaimana yang kamu lakukan dengan firman Allah Ta'ala? Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa datang ke miqat, wa kallamahu rabbuh. Rabbnya bicara kepada dia. Sekarang rabbuh mau diganti ke fathah, enggak bisa. Maf'ul bihi apa? Domir. Maf'ul bihi domir. Enggak bisa dikatakan rabbah juga, enggak bisa. Wa kallamahu rabbah. Siapa yang bicara terus? Maf'ul bihi terus ada 2, nggak bisa. Ini cuma muta'addi kepada satu maf'ul bih. Dia bingung. Oh iya juga ya. Itulah tahayyuran 'aziman ahlul bidah itu dengan akidah mereka. Berusaha untuk memalingkan A, ternyata yang B ada, ya. Itulah jahilnya mereka. Nggak bisa ditawil. Yang betulan bicara Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Hakadha. Wa qala subhana ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah tabaraka taala kita akan lanjutkan sifat yang ke-25 ini berarti ya. Sifat kalam bagi Allah. Habis itu ya, masih kalam di sini. Kalam ini panjang ikhwan. Al kalam fil kalam kalamun tawil. Nahnu insyaallah natakallam fil kalam, li'anna al-kalam fil kalam kalamun tawil. Ajib, tawil jiddan. Setelah itu baru apa? Tentang ru'yah. Habis ru'yah baru qada dan qadar. Ya, insyaallah semoga cepat selesai ini buku. Illahuna walhamdulillahirabbil alamin.